Ya, record. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Nita Handayani selaku pembimbing saya dan dosen penguji 1 Ibu Dr. Widianti SSI MSI dan Bapak Frida Agung Rahmadi SSI MSc selaku dosen penguji 2. Dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul analisis kompleksitas sinyal EEG pada penderita mild Alzheimer's disease menggunakan metode Higuchi fractal dimension dan Katz fractal dimension. Pendahuluan bab pertama, otak merupakan bagian yang sangat penting bagi manusia karena otak berperan sebagai pusat kontrol aktivitas pada tubuh manusia. Kerusakan atau gangguan yang terjadi pada otak juga akan berdampak atau berpengaruh pada bagian tubuh yang lain. Salah satu yang dapat mengganggu dari otak ini adalah penyakit demensia seperti penyakit Alzheimer's. Alzheimer sendiri merupakan penyakit demensia terkait usia yang disebabkan adanya gangguan pada otak yang ditandai dengan hilangnya beberapa ingatan dan penurunan fungsi-fungsi kognitif pada seseorang. Dari World Alzheimer's Report pada tahun 2015 mengeluarkan data bahwa pada tahun 2015 ada lebih dari 40 juta penderita dan diproyeksikan pada tahun 2030 mencapai lebih dari 74 juta penderita dan bahkan di tahun 2050 lebih dari 130 juta penderita. Untuk mendeteksi adanya penyakit Alzheimer ini dapat dilakukan dengan menggunakan sebuah alat, salah satunya adalah elektroencephalogram atau EEG, di mana EEG ini bersifat non-invasif, aman, dan tidak menyakitkan. EEG adalah suatu alat yang dapat merekam aktivitas gelombang pada otak. Alzheimer sendiri merupakan penyakit dan berpengaruh juga pada adanya perubahan gelombang otak. Perubahan gelombang otak ini kemudian dapat direkam menggunakan EEG. Karakteristik yang khas yang ditampilkan adanya kerusakan otak seperti Alzheimer ini adalah adanya gangguan berupa pelambatan EEG, penurunan koherensi EEG, dan adanya penurunan kompleksitas EEG. Salah satu parameter yang dapat digunakan adalah dengan menghitung kompleksitas pada EEG. Pendekatan kompleksitas ini telah menunjukkan hasil yang menjanjikan dalam mendiagnosa penyakit seperti Alzheimer. Kompleksitas ini dapat dianalisis menggunakan dua teknik atau cara, yaitu secara linier dan non-linier. Akan tetapi analisa secara non-linier dianggap akan lebih memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan jika menganalisis menggunakan analisis secara linier. Dikarenakan karakteristik dari sinyal EEG pada otak itu sendiri juga bersifat non-linier. Beberapa metode yang dapat dilakukan adalah diantaranya untuk yang linear adalah ada analisis frekuensi FFT dan wavelet transform, kemudian ada parametric modeling. Sedangkan non-linear ada metode analisis secara entropi, kemudian ada fraktal analisis dan Hurst parameter. Sedangkan pada penelitian kali ini menggunakan metode non-linear yaitu Higuchi fractal dimension dan Katz fractal dimension, di mana dua metode ini terbukti robust dalam menganalisis kompleksitas sinyal pada EEG. Kemudian perumusan masalah
Ada 3 poin yang dapat kita baca pada slide, serta tujuan penelitian juga terdapat 3 poin dan dapat kita baca pada slide. Selanjutnya ada 2 batasan masalah yang dapat kita baca pada slide, dan ada 2 manfaat penelitian yang juga kita dapat baca pada slide. Kemudian bab 2 tinjauan pustaka. Berikut adalah jurnal-jurnal atau sumber-sumber literatur yang digunakan di dalam penelitian ini. Ada jurnal yang ditulis oleh Al-Nuaimi dan kawan-kawan pada tahun 2018, Gunter dan kawan-kawan pada 2018, Gao dan kawan-kawan tahun 2018, dan Depok pada tahun 2010. Metode-metode yang perbedaan yang ada dengan penelitian ini adalah terdapat pada subjeknya, di mana pada penelitian-penelitian ini punya beberapa subjek yang berbeda selain penyakit Alzheimer's, dan juga metode yang digunakan. Kemudian berlanjut ke landasan teori, atau yang pertama adalah EEG atau elektroencephalogram. EEG sendiri bekerja dengan memanfaatkan elektroda yang ditempelkan pada kulit kepala. Elektroda yang dipasang akan menangkap nilai beda potensial atau tegangan di antara elektroda-elektroda tersebut. Beda potensial ini kemudian direkam dan dikirimkan ke dalam sistem EEG. EEG seperti di dalam latar belakang memiliki kelebihan atau keuntungan, yaitu bersifat non-invasif, aman, dan tidak menyakitkan. Ya, EEG memiliki amplitudo yang sangat-sangat rendah, yang hanya berkisar dari 100 mikrovolt sampai 1 milivolt, sehingga sangat-sangat mudah bercampur dengan sinyal-sinyal lain dan menyebabkan adanya noise. Maka penempatan elektroda yang tepat dan baik merupakan syarat utama untuk mendapatkan hasil rekaman EEG yang baik dan akurat. Untuk itu dikeluarkan suatu metode standar peletakan EEG oleh International Federation of Societies of Electroencephalogram yang dikenal dengan istilah International Electrode Placement System, atau disebut juga dengan sistem 10-20. Selanjutnya adalah MAD atau Mild Alzheimer's Disease. Bagaimana kita ketahui bahwa otak sebagai pusat aktivitas tubuh atau pusat kontrol yang mengontrol aktivitas seluruh tubuh, maka adanya kerusakan pada otak juga akan berpengaruh pada bagian yang lainnya. Secara umum, otak dibagi menjadi 3 bagian, yaitu forebrain, midbrain, dan hindbrain, di mana masing-masing bagian ini juga masih dibagi lagi ke dalam bagian-bagian yang kecil. Bagian otak bagian otak depan atau forebrain ini terbagi menjadi 2 bagian besar, yaitu telencephalon dan diencephalon. Bagian ini menginisiasi gerakan-gerakan, menafsirkan input sensorik, dan menjembatani proses-proses kognitif seperti belajar, berbicara, dan memecahkan masalah atau problem solving. Nah, bagian penting dalam telencephalon adalah cerebral cortex yang memiliki 4 lobus di bagian otak depan, yaitu ada lobus frontal yang berfungsi untuk mengontrol kemampuan berbicara dan menulis. Kemudian ada lobus parietal yang berfungsi untuk menerima dan mengintegrasikan rangsangan seperti nyeri, sentuhan, suhu, dan sebagainya. Kemudian ada lobus temporal yang berfungsi untuk mengontrol kemampuan atau pengertian seseorang akan audio atau suara atau kata-kata yang terdengar. Kemudian ada lobus occipital yang dilibatkan dalam berbagai pemahaman tentang rangsangan visual atau arti tulisan. Kemudian otak bagian tengah atau hindbrain terletak di antara otak bagian depan, forebrain, dan belakang, midbrain maksud saya, dan punya satu bagian utama, yaitu mesencephalon yang terbesar dan diketahui secara umum berfungsi dalam kemampuan visual. Kemudian bagian otak belakang atau hindbrain terbagi menjadi 2, yaitu mesencephalon dan miencephalon. Bagian ini mengatur berbagai gerak refleks yang penting seperti bernafas, batuk, denyut jantung, pengeluaran air liur, dan sebagainya.
Kemudian mild Alzheimer sendiri adalah tahap di mana penderita mulai mengalami gangguan bahasa, kosakata bahasa dan tulisan, dan seterusnya. Penyakit Alzheimer ini akan menyebabkan penderitanya mengalami penurunan kemampuan untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Dikarenakan adanya gangguan yang terjadi pada otak. Dan menurut Pascalis setidaknya ada 4 tahapan, yaitu mild cognitive impairment, kemudian ada mild Alzheimer's, moderate Alzheimer's, dan severe Alzheimer's, di mana Alzheimer sudah tidak dapat lagi mengurus dirinya secara mandiri. Selanjutnya adalah kompleksitas sinyal EEG. Kompleksitas sendiri adalah menurut Lempel adalah ukuran keteracakan dari sebuah perilaku yang dinamis. Alzheimer's diketahui menyebabkan penurunan aktivitas neuron otak yang mengakibatkan juga adanya penurunan signifikan dalam kompleksitas sinyal EEG. Kompleksitas dapat dianalisis menggunakan 2 teknik atau cara, yaitu linear dan nonlinear. Analisis secara nonlinear dianggap dapat memberikan hasil yang lebih baik karena sebagaimana yang tampak di gambar, karakteristik sinyal EEG pada otak itu juga bersifat atau karakteristiknya adalah nonlinear. Kemudian Higuchi Fractal Dimension pada tahun 1988, Higuchi menurunkan dan mengusulkan rumus yang digunakan untuk mengukur dimensi fraktal. Prosedur yang diturunkan Higuchi ini dianggap sebagai yang paling kuat dari semua teknik dimensi fraktal dan dapat diaplikasikan pada bagian yang relatif pendek. Dan perumusannya dapat kita lihat pada slide. Kemudian KFD atau Katz Fractal Dimension, perhitungan ini diusulkan oleh Katz pada tahun yang sama, 1988, dijelaskan sebagai rasio panjang dari kurva L yang dihitung sebagai jumlah jarak Euclidean atau dari 2 titik berturut-turut dibagi dengan jarak maksimum D dari setiap titik pada titik-titik yang dimaksudkan. Perumusannya dapat kita lihat pada slide. Selanjutnya, Mann-Whitney U-test adalah uji non-parametris yang digunakan untuk mengetahui apakah 2 sampel yang dibandingkan itu mempunyai hubungan satu sama lain atau sebaliknya atau independen. Pada penelitian ini yang dibandingkan adalah nilai kompleksitas subjek normal dan subjek dengan mild Alzheimer's disease. Dan perumusannya dapat kita lihat pada slide, di mana H0 berarti tidak ada perbedaan distribusi, jika H1 berarti terdapat perbedaan distribusi antara kedua subjek. Dengan nilai p-value 5% atau tidak lebih dari 5% atau 0,05. Selanjutnya, integrasi interkoneksi. Ya, Al-Quran telah memberikan informasi akan adanya kemungkinan seseorang itu setiap manusia untuk menderita kepikunan atau Alzheimer sebagaimana yang tertuang di dalam surat An-Nahl ayat 70. Beberapa ulama tafsir juga memberikan komentar tentang ayat ini, di antara Imam Fakhruddin Ar-Razi mengatakan bahwa ayat ini menjelaskan tentang isyarat tingkatan-tingkatan perkembangan usia pada manusia. Kemudian Imam Baidawi dalam tafsir Al-Anwaru At-Tanzil wa Asraru At-Ta'wil menjelaskan bahwa makna likai la ya'lama ba'da ilmin, agar dia tidak mengetahui sesuatu yang pernah diketahuinya. Maksudnya ialah ketika keadaan manusia dikembalikan lagi ke keadaan yang serupa pada kondisi di masa kecil, di mana mudah lupa dan buruknya dalam memahami sesuatu. Mempelajari dan mengetahui tentang penyakit ini juga dapat diartikan sebagai upaya mengambil hikmah dan pelajaran dari Al-Quran dan Hadis. Selain itu, dengan mengetahui tanda-tandanya, sedini mungkin dari penyakit Alzheimer ini dapat membantu mengurangi dampak bagi penderita Alzheimer. Selanjutnya, bab 3, metode penelitian.
Waktunya digunakan adalah dari bulan Desember tahun 2020 sampai dengan bulan Maret 2021, bertempat di Laboratorium Terpadu UIN Kalijaga dan Rumah Peneliti di Bantul. Alat dan bahan dapat kita lihat di slide. Kemudian prosedur penelitian terdiri dari pre-processing data, kemudian ada analisis spektral daya yang akan membagi ke dalam 4 frekuensi, yaitu delta, theta, alpha, dan beta. Untuk diagram Fourier pre-processing data dapat dilihat pada slide, dan perumusan spektral daya juga dapat kita lihat pada slide. Kemudian Higuchi fractal dimension, diagram algoritma dapat kita lihat pada slide. Dan Katz fractal dimension untuk algoritmanya juga bisa kita lihat pada slide. Selanjutnya Mann-Whitney U-test atau uji non parametris. Kemudian metode analisis data. Yang pertama, data hasil perhitungan menggunakan metode HFD akan dibandingkan kompleksitasnya antara penderita MAP Alzheimer's disease dengan lansia dengan subjek normal yang mencakup pada rentang frekuensi delta, theta, alpha, dan beta. Demikian pula pada metode KFD juga akan dibandingkan kompleksitasnya antara penderita MAD dengan subjek normal pada 4 rentang frekuensi yang sama. Kemudian yang ketiga, perbedaan nilai kompleksitas antara penderita MAD dengan subjek normal kemudian dianalisis menggunakan analisis statistik untuk mengetahui tingkat perbedaan nilai kompleksitasnya. Kemudian bab 4 hasil dan pembahasan. Yang pertama adalah pada metode Higuchi fractal dimension atau HFD pada rentang frekuensi delta, sebagaimana kita lihat di slide ya. Pada rentang ini pada frekuensi delta berkisar antara 1 sampai dengan 1,61 sampai dengan 1,79. Pada grafik juga dapat diketahui bahwa nilai kompleksitas pada kelompok subjek dengan MAD ternyata justru memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok subjek normal. Perbedaan ini juga dapat terlihat pada elektroda tertentu yang signifikan, yaitu ada F7, F3, P7, O1, P8, FO6, dan F4. Nah, selanjutnya pada Higuchi fractal dimension pada frekuensi theta, di mana berkisar pada angka 1 Diki, mic-nya di mute itu. Ya. Oh ya, sudah. Tadi suaranya hilang. Oke, lanjut. Oh ya. Pada grafik tentang nilai HFD pada frekuensi theta berkisar di antara 1,00 sampai dengan 1,20. Kemudian pada rentang ini juga sudah mulai terlihat bahwa penderita dengan MAD memiliki nilai kompleksitas yang lebih rendah dibandingkan dengan penderita dibandingkan dengan subjek normal. Akan tetapi ada 2 elektroda, yaitu F3 dan F4, yang justru memiliki hasil yang sebaliknya. Kemudian metode HFD pada frekuensi alfa, di mana pada frekuensi ini tentang nilai HFD berkisar antara 1,00 sampai dengan 1,21. Kemudian pada grafik juga dapat diketahui bahwa kelompok subjek dengan MAD memiliki nilai kompleksitas yang lebih rendah di semua elektroda. Dan perbedaan yang cukup signifikan berada pada 4 elektroda, yaitu AF3, P7, O1, dan F4. Kemudian pada rentang beta, rentang nilai HFD itu berkisar antara 1,05 sampai dengan 1,28. Grafik juga menunjukkan bahwa terdapat kelompok subjek MAD
yang lebih rendah dan lebih tinggi nilai kompleksitasnya. Di sini terjadi fluktuasi, di mana elektroda Fc5, T7, P8, dan F8 memiliki nilai kompleksitas yang lebih tinggi pada kelompok subjek dengan MAD, sedangkan sisanya menunjukkan hasil sebaliknya. Nah, selanjutnya adalah metode KFD pada rentang frekuensi delta. Rentang nilai yang dihasilkan atau yang tampak adalah pada 1,11 sampai dengan 1,19. Dan pada grafik juga diketahui bahwa nilai kompleksitas pada kelompok dengan MAD memiliki nilai kompleksitas yang lebih tinggi di beberapa elektroda, yaitu pada P8, T8, Fc6, dan F8. Sedangkan sisanya pada kelompok elektroda sisanya itu terlihat bahwa kelompok subjek dengan MAD memiliki kompleksitas yang lebih rendah. Kemudian pada rentang theta berkisar antara 1,00 sampai dengan 1,2, di mana terdapat dua elektroda yaitu AF3 dan F4 yang memberikan hasil yang berbeda dibandingkan semua elektroda yang lainnya. Pada rentang frekuensi ini, hampir semua elektroda menunjukkan kelompok subjek dengan MAD itu memiliki nilai kompleksitas yang lebih rendah dibandingkan dengan kelompok subjek normal, kecuali dua elektroda yaitu AF3 dan F4, di mana memberikan hasil yang sebaliknya. Kemudian cut pada rentang frekuensi alfa, di mana hasil ini berkisar di antara 1,00 sampai dengan 1,14. Dan secara umum nilai kompleksitas kelompok subjek dengan MAD pada frekuensi ini lebih rendah dengan kelompok subjek dibandingkan dengan kelompok subjek normal. Akan tetapi ada sedikit perbedaan ya pada elektroda AF3 yang menunjukkan hasil nilai kompleksitasnya justru sebaliknya, yaitu penderita dengan MAD lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok subjek normal. Dan selanjutnya pada CUTS pada frekuensi beta. Pada frekuensi ini berkisar pada rentang 1,00 sampai dengan 1,14. Grafik ini juga menunjukkan bahwa elektroda AF3 itu memiliki nilai kompleksitas yang lebih tinggi untuk pada penderita yang dengan MAD dan lebih rendah untuk yang normal. Sedangkan untuk elektroda sisanya itu menunjukkan bahwa penderita dengan MAD memiliki nilai kompleksitas yang lebih rendah dibanding dengan subjek normal. Selanjutnya hasil uji Mann-Whitney test. Pada tabel di slide menunjukkan bahwa pada rentang frekuensi beta yang menggunakan metode KFD itu ternyata tidak terdapat perbedaan yang signifikan, di mana p-value-nya lebih dari 5% atau lebih dari 0,05. Kemudian untuk metode HFD atau Hibrid Flower Dimension menunjukkan nilai p-value yang kurang dari 0,05 atau kurang dari 5% pada semua rentang frekuensi, yaitu delta, theta, alpha, dan beta. Yang ini berarti pada HFD terdapat perbedaan yang signifikan pada semua rentang frekuensi. Dari 4 tentang frekuensi. Selanjutnya masing-masing tentang frekuensi dihitung menggunakan skrip metode HFD yang telah disesuaikan yang dikerjakan pada software MATLAB. Bertujuan untuk mendapatkan nilai kompleksitas pada masing-masing tentang frekuensi. Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan metode HFD diketahui
terdapat perbedaan nilai kompleksitas pada kelompok subjek dengan MAD itu lebih rendah dibandingkan dengan kelompok subjek normal di beberapa rentang frekuensi dan elektroda. Dan mulai nampak adanya perbedaan atau lebih rendah pada rentang frekuensi yang lebih tinggi, yaitu pada rentang frekuensi theta ke atas. Hasil ini juga sejalan dengan hasil yang dilakukan, penelitian telah dilakukan oleh Al-Nuaimi dan kawan-kawan pada tahun 2018 saat meneliti penderita Alzheimer's yang mengalami penurunan tingkat kompleksitas sinyal EEG pada rentang frekuensi dan elektroda tertentu. Metode yang digunakan dalam penelitian Al-Nuaimi adalah Siles entropy, Ibichiff total dimension, dan Lempel-Ziff complexity. Smith pada tahun 2015 juga melakukan penelitian yang sama terhadap penderita Alzheimer's dengan menggunakan metode HFD untuk mengetahui perbedaan antara subjek sehat dan Alzheimer's. Dan penelitiannya memberikan hasil yang sama, yaitu adanya perbedaan kompleksitas di mana pada adanya penurunan kompleksitas aktivitas otak pada penderita yang mengalami Alzheimer's, terutama pada kompleksitas pada otak bagian temporal dan oksipital. Kemudian Nobukawa dan Jeong juga melakukan penelitian dan memberikan hasil yang sama. Nah, pada penderita penyakit Alzheimer's, gejala-gejala yang menandai penyakit ini sangat berkaitan erat dengan kemampuan kognitif seperti membaca, berhitung, mengingat, dan aktivitas keseharian lainnya. Dari hasil yang didapatkan menunjukkan bahwa bagian yang paling mengalami perbedaan yang signifikan terjadi pada elektroda F4 di rentang frekuensi alfa dan beta. Pada F4 pada frekuensi alfa dan beta. Elektroda F4 adalah elektroda yang berada di atas bagian otak frontal, di mana bagian otak frontal itu merupakan bagian otak yang berperan pada fungsi-fungsi kognitif seseorang dan terdapat lobus-lobusnya. Fungsi kognitif seperti kemampuan membaca, menulis, membuat perencanaan, dan sebagainya. Kemudian hasil perhitungan untuk kompleksitas pada KFD atau Cut Fractal Dimension. Pada penelitian ini didapatkan bahwa pada elektroda AF3 pada frekuensi theta, alfa, dan beta memiliki nilai kompleksitas yang lebih tinggi pada kompleksitas kelompok subjek dengan MAD jika dibandingkan dengan kelompok subjek normal. F3 memiliki peningkatan kompleksitas pada kelompok subjek dengan MAD. Penurunan kompleksitas itu terjadi pada kelompok subjek MAD yang paling signifikan terdapat pada elektroda O2 pada rentang frekuensi beta seperti yang dapat ditampilkan. Itu ada elektroda F7, F3, dan FC5 berada pada bagian frontal, sedangkan pada elektroda O2 berada pada bagian oksipital, bagian otak oksipital, di mana kedua bagian ini yaitu frontal dan oksipital itu berada pada bagian merupakan lobus yang berada di forebrain atau otak bagian depan yang memiliki peran untuk menginisiasi gerakan-gerakan, kemudian menghasilkan input sensorik dan sebagainya, dan terutama fungsi perannya sebagai dalam fungsi-fungsi kognitif, proses kognitif yang seperti belajar, berbicara, dan problem solving. Tetapi hasil ini sedikit berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Low pada tahun 2012, di mana pada penelitiannya yang menggunakan perhitungan KFD untuk menganalisa rekaman EEG pada penderita mayor depressive disorder, bukan Alzheimer's, itu tidak menunjukkan perbedaan kompleksitas yang berarti. Perbedaan hasil ini bisa jadi terjadi karena adanya faktor seperti perbedaan subjek yang diuji, kemudian jumlah subjeknya, dan perbedaan alat yang digunakan, serta perhitungan statistik yang dilakukan.
Kemudian hasil dari perhitungan pembahasan untuk analisa statistik uji Mann Whitney U-test menunjukkan bagaimana performa dari kedua metode ini dalam menghitung EEG. Diketahui bahwa perhitungan menggunakan AFD secara keseluruhan lebih baik dibandingkan dengan menggunakan KFD, di mana semua rentang frekuensi pada HFD memiliki p-value kurang dari 5% atau 0,05, sedangkan pada KFD, yaitu pada rentang beta, salah satu rentang frekuensinya memiliki p-value yang lebih dari 0,05 atau 5%. Uji Mann-Whitney yang dilakukan juga menunjukkan bahwa performa terbaik untuk HFD yang berurutan adalah pada rentang delta, kemudian beta, theta, dan alpha. Sedangkan untuk KFD adalah secara berurutan, yaitu alpha, delta, theta, dan beta. Kemudian bab 5 penutup, kesimpulan yang dapat diambil yang pertama adalah penurunan kompleksitas sinyal teramati pada rentang frekuensi yang lebih tinggi untuk HFD, yaitu ada rentang frekuensi theta dan alfa. Bagian yang mengalami perbedaan penurunan yang paling signifikan terjadi pada elektroda F4 di rentang frekuensi alfa dan beta. Kemudian yang kedua, penurunan kompleksitas baru teramati pada rentang alfa dan beta, di mana yang paling signifikan teramati pada elektroda O2 pada rentang frekuensi beta. Sementara elektroda dengan kompleksitas yang cukup konsisten di semua frekuensi berada pada elektroda F7, F3, Fc5, dan O2. Yang ketiga, analisis yang dilakukan pada kompleksitas sinyal otak antara metode HFD dan KFD pada penderita MAD memberikan hasil yang lebih baik pada metode perhitungan dengan metode Higuchi Fractal Dimension. Sebenarnya saran yang pertama adalah jumlah subjek yang digunakan perlu ditambah agar memberikan hasil yang lebih relevan dan lebih baik. Karena dalam penelitian ini hanya digunakan 5 subjek penderita MAD dan 5 subjek normal. Kemudian yang kedua, perlu dilakukan perhitungan menggunakan metode nonlinear yang lain seperti analisis entropi dengan berbagai turunannya agar dapat diketahui metode terbaik dan dapat barangkali muncul parameter-parameter lain dalam menganalisis biomarker pada penderita MAD dengan menggunakan EEG. Yang ketiga, metode analisis secara statistik perlu dikembangkan. Bisa menggunakan metode yang lain yang lebih beragam agar dapat mengetahui performa setiap metode perhitungan secara lebih mendalam. Terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Diki. Jadi untuk catatan waktunya dulu ya. Tadi kita mulai 113, ini selesai 146. Jadi waktunya 33 menit, terlalu lama ya. Lama. Lebih ya. Nah, bagian mana yang harus di-skip? Nah, ini saya tunjukkan dulu. Dinaikkan ke atas slide-nya. Slide-nya digeser ke atas. Lagi di bab 1 ya. Jadi catatan saya yang pertama adalah nanti untuk rumusan ya. Iya. Error Bu, lemot. Oh, error. Ya sudah, nggak apa-apa. Ini, jadi yang pertama adalah rumusan masalah, kemudian tujuan, manfaat, batasan itu perlu disampaikan ya, karena ini adalah bagian yang urgent dalam suatu penelitian. Jadi tidak boleh misalkan tadi rumusan dan tujuan seperti yang terlihat pada slide berikut. Nah, jadi rumusan tujuan itu dibacakan detail ya, karena itu inti dari apa yang akan dikerjakan dan tujuannya untuk apa. Gitu. Kemudian yang bagian lain sudah oke. Nah, untuk bagian mana yang bisa di skip itu
di bagian hasil. Ya, tadi bagian hasil itu panjang dan detail. Nah, bagaimana cara mempersingkat untuk bagian hasilnya? Tadi yang untuk hasil KFD dan HFD dan KFD pada masing-masing frekuensi, rentang frekuensi itu ditunjukkan saja. Jadi oke, ganti turun lagi nih. Nah, stop dulu. Nah, seperti ini. Jadi, untuk hasil dan pembahasan pada tiap rentang spektral, ini di-skip aja, dibacakan. Misalkan, hasil perhitungan kompleksitas dengan metode HFD untuk rentang frekuensi delta, theta, alpha, dan beta adalah sebagai berikut. Jadi, ini nanti slide-nya ditayangkan. Ini untuk